Halo kawan-kawan, kali ini kita menyoroti kasus pranknya Baim Paula ke kantor polisi tentang KDRT yang dilaporkan oleh Paula, istri dari Baim Wong. Belajar dari situ kita kawan-kawan, kita ambil hikmah. Maksud saya dalam ini kita ambil hikmahnya kasus-kasus seperti itu. Prank sebenarnya adalah, kalau menurut saya pribadi, itu adalah hal yang kurang bagus. Karena begini kawan-kawan, kita membuat seolah-olah, kalau prank itu kita membuat seolah-olah satu peristiwa itu menjadi seakan-akan terjadi, kemudian kita kabarkan kepada seseorang itu, padahal peristiwa itu tidak terjadi, dengan harapan membuat orang itu kalut, terkejut, kemudian menangis, sedih dan lain-lainnya. Kalau terkejut, bisa jadi seorang itu bisa-bisa pingsan atau bisa-bisa meninggal dunia kalau jantungnya tidak kuat. Sifatnya, tujuannya kebanyakan adalah untuk seru-seruan, untuk lelucon. Leluconnya untuk siapa? Untuk orang yang memprank, bukan yang diprank. Yang diprank ini bisa-bisa jadi korban akhirnya, dan itu tidak bagus karena dalam sifatnya itu adalah sifatnya ada menipu di sini. Nah, itu masalah prank. Kemudian masalah Baim Wong dengan Paula melaporkan, ini ada masalah melanggar pasal, namanya melanggar pasal 220 kalau nggak salah di situ, yaitu laporan palsu. Laporan palsu itu adalah seperti ini kira-kira kawan-kawan. Laporan palsu itu sebuah laporan, kita buatkan sebuah peristiwa kejadian kriminal yang kita tahu tidak terjadi, kita karang, kita laporkan ke polisi, kemudian buat laporannya, itu naman pidananya 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan. Nah, ini dalam hal kasus hukum kawan-kawan, untuk diketahui, kita walaupun tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak kuliah di hukum, tidak mempelajari, kita tidak bisa punya alasan kita tidak tahu itu melanggar hukum. Dalam kasus hukum, setiap orang wajib mengetahui, maksudnya tidak tahu atau tidak tahu, dia dianggap tahu oleh hukum bahwasanya hal itu melanggar hukum. Itu dalam undang-undang kita, dalam pengertian hukum. Jadi seseorang walaupun kita tidak tahu, kita bodoh, kita misalnya mencuri, itu tidak tahu kita sebenarnya kita mencuri, kita anggap benar-benar aja, tapi itu melanggar hukum, kita dianggap tahu itu melanggar hukum. Itulah persoalan melanggar dianggap oleh hukum, dianggap mengerti oleh hukum Indonesia. Nah, berkaitan dengan kasus Baim dan Paula, mungkin kita bisa mengambil hikmah sedikit kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang baru-baru belajar atau baru-baru konten kreator seperti saya ini, konten kreator, yang pertama kali kita mematuhi etika di negara kita. Kemudian aturan hukum kita, kalau kita bisa pelajarilah sedikit-sedikit. Karena konten kreator itu erat kaitannya dengan hukum nantinya. Kemudian etika masyarakat, moral, banyak kasus-kasus kejadian yang sebelum-sebelumnya kawan-kawan. Ada YouTuber yang kena masalah pencemaran di masalah IKN dulunya, Bang Edi kalau nggak salah itu. Jadi masuk kasusnya, akhirnya pencemaran entah segala macamnya kan, kita harus mengerti dulu etika. Kemudian ada juga kasus prank-prank yang lain, misalnya ada yang memberikan ke pengemis, berlawanan dan etika kita, memberikan kepada pengemis bentuk kado, kemudian seakan-akan itu barangnya bagus atau mewah atau makanan, kemudian isinya sampah, akhirnya bermasalah. Itu etika atau moral yang tidak bagus. Nah, dalam kasus Baim dan Paula itu masuk ke ranah hukum lagi, karena itu laporan palsu yang saya bilang tadi. Laporan palsu itu memang harus ditindak sesuai dengan hukum. Tapi kita berharap hal ini menjadi baik-baik saja, karena kalau kita lihat kemarin-kemarin itu sebelumnya Baim mengupload itu ada edukasi, hiburan, kemudian menyiarkan kebaikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bagus sama orang itu, karena hukum sebenarnya tujuannya adalah membuat jera seseorang atau membuat orang lain jera, jangan melakukan hal itu lagi. Nah, berkaca dengan hal itu, kita konten-konten kreator berkacalah dengan hal-hal seperti itu, akan berakibat kepada kita. Kalau hal-hal yang melanggar hukum itu kalau bisa kita pelajari, kemudian kita hindarkan. Jangan kalau hanya untuk mencari subscriber yang banyak atau jam tayang yang banyak,
nggak usah, karena itu akan berkaitan dengan masalah hukum. Kemudian kawan-kawan, kemudian dalam masalah YouTuber mungkin kalau bisa saya menyarankan, kita bercermin dari perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan, di setiap perusahaan itu ada namanya tim legal. Legal itu bagian hukum, bagian orang-orang mengerti hukum. Jadi setiap keputusan, setiap apapun kebijaksanaan perusahaan diberikan ke bagian legal itu untuk menentukan apakah hal ini melanggar hukum atau tidak. Nah, kalau udah lulus dari tim legal ini tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum dikatakan oleh tim legal ini melanggar pasal sekian, tidak bagus, atau melanggar etika, bisa jadi kan. Untuk YouTuber yang handal seperti Deddy Kombuzer, Baim Wong dan lain itu kan punya tim kreatif namanya. Tim kreatif itu kalau bisa ada orang-orang hukum di situ yang mengerti hukum. Sebelum konten itu diupload, nah ini saran aja dari saya, bisa dimasukkan ke legal itu. Apakah konten ini melanggar hukum atau tidak? Apakah ini melanggar norma, etika dan tidak? Nah itu bagus, lebih bagus lagi. Jadi jerat-jerat itu tidak akan terjadi lagi sama YouTuber yang bagus, karena kontennya selama ini bagus kawan-kawan, karena menyiarkan kebaikan, kemudian ada edukasi di situ, hiburan sama kita kan, terhibur kita kan. Semoga, kalau saya mengharapkan ya baik-baik saja. Namanya manusia kan ada silapnya tentu, tapi satu saja kalau melanggar hukum tentu ada konsekuensi yang akan terjadi di pihak kepolisian, kemudian ke kejaksaan, kemudian di hakim. Nah, hakim lah yang menentukan nanti. Pertimbangannya banyak lagi kalau hakim kan. Di pihak kepolisian tentu saja hal ini harus diproses karena melanggar. Kalau sudah melanggar tentu saja konsekuensinya hukum lagi, hukum pidana. Nah begitu. Itu saran saya sedikit kepada kita semua yang baru, pelajarilah sedikit. Baik pedoman komunitas di YouTube, kemudian etika, usahakan jangan melanggar. Jangan karena ingin ngetop atau ingin populer secepatnya kita langgar hal-hal seperti itu. Apalagi prank-prank seperti itu. Kalau menurut saya tidak bagus, mungkin karena saya udah tua, kalau di prank kayak gitu bisa meninggal kita kan. Begitu sedikit-sedikit kawan-kawan. Nggak usahlah prank-prank ya. Demikian, terima kasih.